Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya. Oke, kali ini saya akan memperlihatkan dua buah minion, ya, dua buah bahan bonsai kelapa yang saya program menggunakan pasir. Nanti kita akan belajar menyayat dan sedikit berbagi ilmu tentang pengalaman-pengalaman yang sudah saya alami sejauh ini selama saya membuat bonsai kelapa. Oke teman-teman, yang baru ke channel ini jangan lupa subscribe channel ini ya, dukung terus, dan teman-teman bisa lihat saya juga di halaman Facebook saya, fanspage ya, Dek Dwi Payatnya juga, dan di Instagram saya Dek Dwi Payatnya juga. Oke, mari berteman dengan cara add di Instagram dan subscribe YouTube saya dan ikuti halaman saya. Oke. Nah, ini dia adalah jenis kelapa yang mini ya, tapi bukan yang lonjong. Ini bulat teman-teman. Karena dulu saat masih banyak bahan itu saya sedikit menjual titipan teman ya. Kebanyakan suka yang lonjong, tetapi yang bulat tidak dilirik. Nah, jadi akhirnya saya yang merawat sendiri, dan ini usianya sekitar 3-4 bulanan teman-teman ya, cukup lambat ya. Kalau biasanya untuk jenis kelapa yang biasa itu mungkin lebih banyak daunnya. Nah, kali ini saya akan jelaskan. Pertama, media. Ini saya gunakan pasir bangunan ya teman-teman ya. Full pasir bangunan tanpa ada pupuk. Nah, dengan penggunaan ini saya dapatkan dan saya rasakan cukup bagus ya untuk program di awal. Biasanya kurang lebih 6 bulanan kita gunakan pasir bangunan, tidak apa-apa ya. Teman-teman juga bisa gunakan pasir sungai ataupun tanah ya. Nah, jika teman-teman menggunakan tanah, saya sarankan jangan full tanah. Karena penggunaan full tanah itu mengakibatkan medianya cepat padat. Nah, jadi itu kurang bagus bagi tanaman. Nah, ini juga saya langsung program untuk bisa nungging. Nanti saya gunakan botol air mineral ya. Nanti setelah kita expose, dia akan langsung kuat. Nah, berbeda dengan jika kita lakukan di media air, itu prosesnya menunggu akar sedikit tua baru kita pindahkan. Ini sampai ada yang keluar akarnya teman-teman. Nah, untuk akar seperti ini, saran saya sih gunakan moss ya. Moss seperti ini. Biasanya bisa didapatkan di akar pakis ya teman-teman. Tinggal ditempel seperti ini. Jadi penggunaan moss ini cukup efektif dan bisa melembabkan bagian akar sehingga dia bertumbuh lebih cepat ya. Nah, banyak juga yang bertanya, Li, untuk daunnya kenapa bercak-bercak seperti ini? Nah, untuk daun seperti ini biasanya dikencingi serangga teman-teman, dikencingi serangga sehingga dia seperti ini. Nah, kalau saya sih tidak terlalu memusingkan daun yang seperti ini di usia yang muda. Nah, di usia yang seperti ini kita tinggal lakukan pemotongan saja. Jika dirasa kurang bagus ya kita buang pelepahnya, kita tunggu daun baru tumbuh. Nah, seperti itu. Adapun daun yang kecil dan kerdil, terlalu kerdil, itu juga lakukan pemotongan. Nah, kali ini saya akan lakukan
tidak akan melakukan pemotongan ya, tetapi kita akan melakukan penyayatan dengan tujuan nantinya kita bisa merenggangkan pelepahnya. Nah, kita akan lakukan penyayatan pada pelepahnya. Karena semakin kita sering melakukan penyayatan, proses daun kecil itu akan kita dapatkan lebih cepat. Nah, dan jika ini tidak disayat teman-teman, bagian tapis, nah seperti ini kan cukup tinggi menurut saya, ini harusnya tidak boleh seperti ini. Nah, jika dibiarkan, di daunnya dia akan tinggi, dia semakin meninggi dan kurang bagus. Walaupun di awal teman-teman melakukan sayat mawar, itu sama dengan percuma teman-teman. Nah, jadi sayatan ini wajib dan harus ya, namanya wajib kan harus ya, tidak boleh telat juga. Saya turunkan satu dulu ya, biar gampang kerjanya. Nah, pada bagian ini juga sama teman-teman. Mungkin ada yang baru ya, baru melihat channel ini, baru tumben dan pengen membuat bonkla ya. Tekniknya sama juga seperti ini ya. Jika ingin tahu sayat mawar, bisa cari di channel saya juga. Jadi biasanya ya kita kesulitan ini menyayatnya. Ya, posisinya juga berpengaruh ya. Ini pisaunya tidak bisa kita gerakkan ke situ. Jadi mungkin kita membutuhkan alat yang lain nih. Seperti ini teman-teman. Nah, ini dia. Nah, kita bisa masukkan di sini dia dengan alat seperti ini. Jadi kelengkapan dari alat itu juga mempengaruhi saat teman-teman melakukan penyayatan. Juga mempengaruhi hasilnya. Nah, dapatkan sedikit deh. Jadi jika teman-teman memutuskan untuk membuat bonsai kelapa, itu teman-teman harus sudah siap untuk melakukan perawatan seperti ini ya, karena ini harus dilakukan. Walaupun bonklanya sudah jadi dan teman-teman biarkan, dia akan berubah menjadi tinggi ya. Nah, jika sudah disayat, teman-teman bisa tarik dan renggangkan. Ini juga ya, sama ya, disayat. Sayat. Ini juga lakukan penyayatan dengan hati-hati.
sayat tipis-tipis. Nah, hati-hati juga agar pelepah bagian dalamnya tidak tergores ya. Nah, jika tergores sih tidak apa-apa, cuman dia terlihat kurang bagus. Hati-hati bagian ini, tidak perlu terlalu menekan. Rasakan saja dengan pelan. Nah, jadi kita akan bisa renggangkan. Dan hati-hati juga di sini bisa terjadi patah, teman-teman. Sayatnya. Nah, sebenarnya disinilah keasikan saat kita membuat bonsai kelapa ya. Saat proses penyayatan ini kita belajar teknik kesabaran, ketelatenan, dan keuletan. Sudah selesai, sekian saja prosesnya, sangat simpel ya. Biasanya daun yang putih ini bisa diikat dulu agar dia kuat. Cut sedikit. Sekian saja teman-teman video kali ini. Nah, lihat perbedaannya. Ini jika sudah disayat dia lebih renggang. Kalau ini model yang belum disayat ya. Nanti kita akan sayat juga. Saya tidak akan dokumentasikan karena halnya sama ya, sama dengan ini nanti. Mungkin nanti ini akan jadi bonkla kembar ya. Oke. Sekian saja video kali ini dan sedikit tips tentang media tanam dan penyayatan dari saya. Semoga bermanfaat. Salam kopi tanpa gula. Terima kasih.